Hari ini kita mau kembali beribadah lagi, tapi adik-adik beribadah di rumah ya. Sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Berdoa dipimpin sama Kakak Intan ya. Yuk, semua tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami masih dapat bersukacita, tetap sehat, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami akan beribadah, bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan juga ayat hafalan. Tuhan yang pimpin ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap. Sama-sama katakan, amin. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Coba angkat tangannya. Angkat tangan yang paling tinggi. Oke, kita mau menyanyikan lagu setinggi-tingginya. Adik-adik jangan ada yang duduk doang ya. Cici mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita mau bikin gaya bersama-sama. Kita mau melompat dan menyanyi bersama-sama. Are you ready? Oke, musik. Lebih semangat dari kita di sini ya. Tetap berdiri. Ya, kita mau bikin gaya, kita menyanyi lagu I Say L-O-V-E. Are you ready kids? Kurang kedengaran. Are you ready kids? Ready. Oke. Everybody
kurindukan firman-Mu. Tutup mata, lipat tangannya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan tetap mengasihi dan selalu menyayangi kami. Pagi hari ini kami mau dengar firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah ibadah dari rumah, sudah bernyanyi memuji Tuhan, juga dengarkan firman Tuhan. Nah, ada yang ingat gak cerita minggu lalu apa? Benar, ceritanya Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan apa? Ada yang tahu, ada yang ingat? Ya, benar banget. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Semua makan sampai kenyang, semua kenyang, senang, dan ternyata ada sisanya. Sisanya adalah 12 bakul. Nah, Tuhan Yesus memelihara hidup orang-orang itu, dan juga Tuhan Yesus pasti memelihara hidup kita. Adik-adik, hari ini kita mau dengarkan cerita yang lain lagi tentang bagaimana kita harus mengasihi orang lain, karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Kita mau buka di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37.
Sama-sama sebutin ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Good. Nanti adik-adik baca yang lengkapnya di rumah ya. Nah, kita saksikan dulu ceritanya. Dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh! Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dia berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Seorang Samaria saat ia melewatinya, menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan ya ceritanya. Tadi ada 3 orang yang melewati orang yang kena rampok itu. Adik-adik pasti masih ingat kan siapa aja? Yang pertama siapa? Benar, seorang imam yang lewat. Yang kedua siapa yang lewat lagi? Orang Lewi. Good. Yang ketiga orang Samaria. Benar banget. Tadi waktu imamnya lewat, apa yang dia lakukan? Dia bantuin nggak? Nggak dibantuin, ditinggalin aja, dicuekin aja. Yang kedua, orang Lewi lewat, apa yang dilakukan? Dibantuin nggak? Nggak dibantuin, dicuekin juga, dibiarin aja. Nah, adik-adik, boleh nggak ya sikap kita seperti si imam sama orang Lewi itu? Boleh begitu? Benar, nggak boleh. Kita nggak boleh seperti itu ya. Kita harus mengasihi. Kalau mereka tadi kan mereka nggak mau mengasihi, mereka biarin aja si yang kena rampok itu, biarin aja. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan kita mau mengasihi. Nah, yang ketiga tadi siapa yang lewat? Orang Samaria, benar. Waktu orang Samaria lewat, apa yang dilakukannya? Dia lihat, dia tergerak oleh belas kasihan. Dia turun dari keledainya, dibantuin, diobatin, dibalut lukanya, dinaikin ke keledainya, kemudian dibawa ke penginapan. Dan dia juga memberitahu si yang punya penginapan, Pak, nanti tolong rawat ya, kalau misalnya ada biaya yang lain, nanti saya bayarin kalau saya balik. Nah, adik-adik,
sikap orang Samaria yang baik hati ini mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mati di kayu salib untuk kita, dipaku tangannya, dinaikin ke kayu salib, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Apakah untuk dirinya sendiri? Kan, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, untuk menebus hidup kita. Nah adik-adik, karena Tuhan begitu mengasihi kita, kita juga mau menjadi seperti Tuhan Yesus, membagikan kasih kepada orang lain. Adik-adik, apa yang kalian lakukan? Bagaimana cara kalian untuk mengasihi di sekolah? Kalau misalnya ada teman kamu nih lupa bawa pensil atau lupa bawa pulpen, apa yang kamu lakukan? Dicuekin aja? Dia biarin aja? Ah, biar aja, dia kan lupa sendiri, itu kan bukan urusan aku. Boleh begitu? Gak boleh. Sebagai anak Tuhan, yang kita lakukan adalah pinjemin. Kalau kamu punya lebih dari satu, kamu pinjemin nih, pakai dulu ya pensil atau pulpen aku. Kalau ada temennya yang lupa bawa bekal atau nggak punya uang jajan, dia lapar, kelihatan lapar, teman-teman cuekin nggak? Adik-adik biarin aja nggak? Enggak kan? Kamu pasti mau berbagi. Kenapa? Karena kamu percaya di hati kamu ada kasih yang sudah Tuhan berikan buat kamu. Nah, kalau misalnya di rumah, apa yang kamu lakukan untuk menunjukkan kasih itu? Misalnya, papi mami lagi sibuk, atau mbak suster lagi sibuk, dedek kamu nangis, apa yang kamu lakukan? Kamu biarin aja si dedek, biar aja dedek nangis, aku kan mau main handphone. Boleh gitu? Gak boleh. Dedeknya nangis, kamu samperin, kamu ajak main, itu tandanya kamu mengasihi dedek. Kalau misalnya papi mami minta kamu misalnya, ayo mandi yuk, ayo makan sekarang, ayo tidur sekarang, ayo jangan main HP terus. Apa yang kamu lakukan? Ah, aku masih mau main HP mami, 10 menit lagi. Ah, mandinya nanti aja, aku masih mau main. Boleh begitu? Gak boleh. Tanda kamu mengasihi papi mami di rumah adalah dengan cara taat. Ayo adik sebutin. Taat. T-A-A-T, taat. Nah, kita mau taat, itu tandanya kamu sayang sama papi mami. Nah, adik-adik, kita juga tahu sekarang nih, lagi ada wabah corona di negeri kita, di bangsa kita Indonesia. Bagaimana cara kita mengasihi bangsa kita? Caranya adalah dengan apa? Berdoa. Good. Kemarin kakak sempat lihat tuh, ada yang post di Instagram, ada anak sekolah minggu loh yang berdoa untuk bangsa Indonesia. Hebat banget. Itu cara kita mengasihi ya. Nah, kita mengasihi bangsa negara kita dengan cara berdoa supaya Tuhan segera memulihkan bangsa dan negara kita, bahkan dunia ini, supaya bisa kondusif lagi, supaya bisa baik lagi seperti semula. Nah, cara yang lainnya gimana kita mengasihi bangsa negara kita? Dengan cara kamu tetap di rumah. Hashtagnya apa? Di rumah aja. Iya, jangan kemana-mana ya. Jangan minta ke mall, minta liburan, minta jalan-jalan. Jangan. Kita di rumah dulu. Kenapa? Kalau kita di rumah dulu, kita menjaga supaya penularan wabah ini tidak terlalu menyebar dan semua bisa cepat sembuh lagi. Nah, adik-adik, tadi dengan cerita orang Samaria yang baik hati, kembali ingatin kita lagi untuk mengasihi orang lain. Sama seperti siapa mengasihi kita? Tuhan Yesus. Nah, kita mau seperti Tuhan Yesus yang mengasihi orang lain, dan kita sebagai anak-anaknya juga menunjukkan kasih itu. Nah, adik-adik, demikian cerita kita di hari ini. Semoga di rumah kita bisa menunjukkan kasih kita dan orang-orang bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita masing-masing. Adik-adik, mari kita berdoa semua dengan sikap doa yang baik ya. Tutup mata, lipat tangannya semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami untuk mengasihi orang lain sama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan supaya bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari dan orang-orang bisa melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, nah kita tadi udah selesai dengerin cerita firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau hafalin ayat ya.
Hari ini ayat hafalan kita ada di Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-17. Isinya adalah, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Gampang kan ayat hafalan kita? Setelah ibadah ini selesai, adik-adik ajak papi mami ya untuk berdoa. Adik-adik berdoa untuk keluarga, berdoa untuk bangsa dan negara agar Tuhan selalu jaga dan lindungi. Sekian ibadah hari ini, sampai ketemu minggu depan ya. Bye.